Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Harapan saya tentu semua sehat, semua disertai, dibimbing Tuhan. Dan biarlah hari ini menjadi hari yang indah, hari penuh damai sejahtera, dan hari penuh dengan rahmat dan berkat Tuhan. Oke, kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami naikkan segala puji, hormat dan syukur atas rahmat, anugerah, berkat, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan dan segala kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga kami merindukan dan membutuhkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, kalau ngomong tentang kesudahan segala sesuatu artinya ini bicara tentang akhir zaman. Memang kita ada di akhir zaman. Di zaman akhir ini kondisi dunia semakin tidak jelas, tidak menentu. Tetapi yang pasti hanyalah di dalam Tuhan ada iman dan pengharapan. Amin. Ya, karena itu firman-Nya mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasai diri. Banyak orang tidak bisa menguasai diri. Banyak orang tidak bisa mengendalikan diri. Terlebih ketika menghadapi problem, terlebih ketika menghadapi pergumulan, terlebih ketika menghadapi masalah, seringkali lepas kontrol. Nah, firman Tuhan mengatakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ketenangan menjadi sesuatu yang sangat mahal. Di akhir-akhir ini, di waktu-waktu ini. Banyak orang dikuasai oleh emosi sesaat. Banyak orang dikuasai oleh kemarahan dan sebagainya. Tapi firman Tuhan sekali lagi mengajarkan kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang tidak tenang, orang yang panik tidak bisa berdoa. Sekalipun dia akan mengatakan, aku doa juga. Sesungguhnya bukan doa seperti itu yang dimau Tuhan. Kalau kita berdoa, kita harus dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa dengan yakin dan percaya bahwa ada Tuhan yang menguasai segala keadaan. Ada Tuhan bahkan yang sanggup menolong kita untuk keluar dari problem, dari permasalahan yang kita hadapi. Karena itu kuasai diri, jadi tenang, jangan panik. Orang yang panik, orang yang tidak menguasai diri, bahkan orang yang dikuasai kemarahan, dikuasai kekecewaan, dikuasai kebencian, dikuasai amarah, emosi. Wah saudaraku, yang terjadi justru bukan hal yang baik. Seringkali bukan menyelesaikan masalah, justru masalah baru bisa muncul karena ketiadaan penguasaan diri. Karena orang tidak tenang. Firman-Nya mengajar kita, ayo tenang. Ya, tenang dulu. Ketika kita tenang, kita bisa bertindak dengan bijaksana. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-6 berkata, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Apa itu menjaring angin? Kesia-siaan, usaha yang tidak membuahkan hasil. Jadi ketenangan membuat kita bisa berhikmat di dalam berucap dan bertindak. Tetapi ya usaha jerih payah segala macam tanpa disertai ketenangan seringkali justru sekali lagi saya sampaikan bukan masalah yang bukan penyelesaian masalah, tetapi justru masalah baru yang akan timbul karena kesalahan kita sendiri. Karena itu penting menjadi tenang, menguasai diri dan tenang. Karena kita percaya ada Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Ada Tuhan yang akan menolong kita. Ada Tuhan yang berkuasa atas segala keadaan. Coba lihat Mazmur 62 ayat 5. Di Alkitab tertulis ayat 6 ya. Kalau di gadget mungkin ayat 5. Saya bacakan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya pada Allah, hanya pada Tuhan kita beroleh ketenangan. Karena itu saat saudara menghadapi problem, mendengar sesuatu yang buruk, mendengar kabar yang tidak mengenakan,
segera mendekat kepada Tuhan. Sebab hanya pada Allah saja kita bisa tenang. Kenapa? Sebab daripadanya lah, dari Tuhan lah ada harapan bagi kita. Karena Tuhan sekali lagi sanggup mengubah segala situasi dan kondisi kita. Bahkan hal yang buruk menurut kita sanggup oleh Tuhan, bisa diubah oleh Tuhan menjadi baik. Apa yang kelihatannya, wah ini kayaknya sudah tidak ada harapan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Karena itu saya mengajak kita semua, mari belajar untuk kita selalu mendekat kepada Tuhan. Dengan tetap tenang, dengan penguasaan diri yang penuh. Jangan dikuasai kuasa-kuasa yang lain, termasuk kemarahan, termasuk juga kebencian, kekecewaan, dan lain sebagainya. Biarlah kita belajar tenang, duduk dekat Tuhan, mendengarkan Tuhan. Bawa isi hatimu kepada Tuhan. Sebab pada Allah saja kita tenang dan daripadanya kita mendapatkan harapan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan kita. Karena Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Jemaat dikasih Tuhan, mari ya, kuasai diri dalam segala situasi dan keadaan hidupmu. Tetap tenang, jangan panik ketika mendengar sesuatu yang mungkin tidak baik menurutmu. Dan tetap kita mendekat kepada Tuhan. Dengan ketenangan kita bisa berdoa dan kita percaya kita akan mendapatkan jawaban yang indah menurut cara Tuhan. Jawaban yang indah karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami dapat menguasai diri dalam segala situasi dan menjadi tenang. Dan supaya kami tetap bisa berdoa. Karena kuncinya adalah ketika kami dekat dengan Tuhan. Engkaulah jawaban bagi kami ya Tuhan. Engkaulah harapan bagi kami. Di saat di dunia ini mungkin tidak ada solusi menurut dunia ini. Menurut pemikiran kami. Tetapi kami percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam bimbingan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya. Hidup dalam damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.